Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Ahmad Mulyadi Prana MPD dan Ibu Anggit Marliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi dan teman-teman kelas 1D yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi yang berjudul Eksistensi Manusia sebagai Insan Pendidik. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Susanti dengan NIM 2005544 dan rekan saya ada Siti Julaiha dengan NIM 2008811. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pematerian. Nah, materi-materi yang akan dibahas yaitu ada hakikat manusia, implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan, prinsip-prinsip atau asumsi-asumsi antrofilosofis tentang perlunya pendidikan, dan hubungan antar manusia sebagai insan pendidik. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan, yaitu seperti common sense, ilmiah, filosofi, dan religi, dan melalui berbagai sudut pandang, yaitu biologi, sosiologi, antropobiologi, psikologi, dan politik. Lalu, pematerian yang selanjutnya yaitu tentang implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan. Hubungan antara hakikat manusia terhadap pendidikan dapat dijabarkan melalui beberapa asas, yaitu diantaranya yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia disebut Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari rasa ingin tahu, maka timbullah ilmu pengetahuan. Dalam hidupnya, manusia digerakkan sebagian oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu, dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan-kemampuan, tetapi juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan dan juga tidak hanya mempunyai sifat-sifat yang baik, namun juga ada yang mempunyai sifat-sifat yang buruk. Lalu yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Tiap orang bebas menentukan pilihannya untuk menjadi apa atau menjadi siapa nantinya ia di masa depan. Tetapi sejalan dengan konsep yang telah diuraikan terdahulu bahwa bereksistensi berarti berupaya secara aktif dan secara bertanggung jawab untuk mengadakan diri sebagai manusia. Oleh sebab itu, tiada lain makna bahwa berada sebagai manusia adalah mengemban tugas dan mempunyai tujuan untuk menjadi manusia atau bertugas mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia. Karl Jaspers mengatakan dalam kalimat, "To be a man is to become a man." Ada sebagai manusia adalah menjadi manusia. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengemban suatu keharusan untuk menjadi manusia. Ia diciptakan dalam susunan yang terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Namun demikian, dalam kenyataan hidupnya, perkembangan manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya atau mampu menjadi manusia. Sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabat manusia.
Sampai di sini dapat dipahami bahwa manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Adapun untuk menjadi manusia, ia memerlukan pendidikan, yaitu manusia harus dididik. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Teh Ades dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip atau asumsi-asumsi antropofilosofis tentang perlunya pendidikan. Nah, yang pertama ada prinsip historisitas. Dijelaskan oleh Tatang Syarifuddin tahun 2008 dan Sulaiman 1985 bahwa eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri, tetapi belum selesai untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia. Singkatnya, prinsip historisitas diartikan di mana manusia yang masih terpaut pada masa lalu dan mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua, ada prinsip idealitas. Prinsip idealitas ini yaitu sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang ingin dilakukan. Sebab itu, sosok manusia ideal tersebut belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Singkatnya, prinsip idealitas ini manusia harus mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal dan semua yang diharapkannya harus diwujudkan. Lalu yang ketiga dan sekaligus terakhir ada prinsip posibilitas atau aktualitas. Manusia memang telah diberkahi berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Misalnya, potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk dapat berbuat baik, potensi rasa, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk yang terbuka atau belum terspesialisasi. Dapat berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa berbagai kemampuan yang seharusnya dimiliki manusia tidak dibawa sejak kelahirannya, melainkan harus diperoleh setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaan. Dalam perjalanan hidupnya, ternyata manusia memperoleh berbagai kemampuan berkat upaya bantuan pihak lain. Namun, setelah dia mampu melakukan sendiri dengan berbagai potensi yang ia kembangkan, tidak semua tergantung pada pihak lain. Menurut Tatang Syarifuddin tahun 2008, manusia harus mendidik diri karena dalam bereksistensi yang harus menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Next slide teh. Nah, yang selanjutnya ada hubungan antar manusia sebagai insan pendidik. Sejak lahir, seorang manusia sudah langsung terlibat di dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dia dirawat, dijaga, dilatih, dan dididik oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat menuju tingkat kedewasaan dan kematangan, sampai kemudian terbentuk potensi kemandirian dalam mengelola kelangsungan hidupnya. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran itu diselenggarakan mulai dengan cara-cara alami atau konvensional menurut pengalaman hidupnya sampai pada cara-cara formal yang metodik dan sistematik institusional, yaitu pendidikan sekolah, dengan menurutkan kepada kemampuan rasionalnya. Nah, setelah taraf kedewasaan dicapai, manusia tetap melanjutkan kegiatan pendidikan dalam rangka pematangan diri.
Kematangan diri adalah kemampuan menolong diri sendiri, orang lain, dan terutama menolong kelestarian alam agar tetap berlangsung dalam ekosistemnya. Dengan kata lain, pematangan diri adalah bentuk kegiatan pendidikan lanjutan, yakni upaya manusia untuk menjadi semakin arif dengan sikap dan perilaku adil terhadap apapun dan siapapun yang menjadi bagian-bagian integral dari eksistensi kehidupan ini. Manusia adalah makhluk yang sangat memerlukan pendidikan atau bisa disebut dengan Homo educandum. Manusia dipanggil sebagai Homo educandum karena manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik terhadap setiap individu. Sasaran pendidikan berfungsi sebagai alat atau sarana serta jalan untuk membuat perubahan menuju perkembangan hidup. Pada titik ini, manusia mewujudkan dirinya sebagai makhluk berpendidikan. Tersirat dalam kodratnya, manusia sebagai makhluk pendidikan atas dasar potensi, kodrat cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Manusia berkemampuan untuk dididik, mendidik diri, dan makhluk yang dapat dididik. Mungkin sampai situ Teh, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Ades. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.